Kan di daerah Sumatera ini proses Islamisasinya ini sangat kurang. Sangat kurang maksudnya adalah karena mungkin daerahnya yang tidak begitu terbuka, daerahnya yang mungkin sulit dijangkau, atau saya kurang tahu hal penyebab lainnya, tapi proses Islamisasi di sana itu masih sangat kurang sehingga mereka penyebaran agama Kristen ini berindikasi bahwa Sumatera juga merupakan salah satu tempat penyebaran agama Kristen yang cukup baik, dan hingga sekarang dapat kita ketahui bahwa banyak orang Medan juga yang beragama Kristen, dan namun tidak semua agama Kristen, namun banyak. Itu yang saya ketahui seperti keluarga saya. Ya iyalah. Nah, dan masih banyak lagi teori-teori agama yang masuk ke Indonesia. Namun saya tidak dapat mengatakan semuanya karena keterbatasan waktu. Dan maksud saya mengatakan hal tersebut adalah Indonesia telah menjalani berbagai hal yang berat, proses waktu yang lama, keinginan yang besar untuk menjadi satu dan berkembang oleh para pengembang pembangunan Indonesia. Dan oleh karena itu, kita sebagai manusia yang modern, kita sebagai manusia di era yang sekarang yang telah hidup dalam kemerdekaan, berusahalah untuk tidak merendahkan agama orang lain, berusahalah untuk tetap mengikuti ajarannya sendiri, berusahalah untuk percaya kepada Tuhannya sendiri dengan tidak menjelekkan orang lain, dengan tidak membedakan atau merendahkan agama orang lain, sehingga tercipta keteraturan dan integrasi di Indonesia. Namun sebenarnya kalau membedakan, menurut saya pribadi itu sebenarnya masih nggak apa-apa, karena dengan membedakan kita dapat menambah ilmu dan wawasan apa bedanya antara agama ini, agama satu dengan agama yang lain, contohnya agama Islam dan agama Kristen. Dengan kita mengetahui perbedaannya, kita dapat mengetahui. Namun, kunci yang perlu dalam melakukan pembedaan ini adalah toleransi. Jika kita dapat toleransi, kita dapat tahu apa bedanya dengan tidak menjelekkan ajaran agama tersebut, maka dapat sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita yang mengetahuinya, karena dengan hal tersebut tingkat toleransi kita semakin tinggi dan kita dapat menghargai lebih lagi dari sekedar hanya mengetahui. Tidak boleh merendahkan agama orang lain, karena dengan kita tahu, itu pun juga kita akan menjadi simpati. Dengan kita tahu, kita juga akan berusaha untuk tidak bahkan mengganggu agama mereka. Maksudnya adalah ketika dalam melaksanakan ibadahnya, kita memiliki tingkat toleransi yang tinggi untuk tidak mengganggu ketika orang lain melakukan ibadahnya, adatnya, ya adat agamanya, seperti itu. Dan dengan adanya tingkat toleransi yang tinggi ini, tentu akan menciptakan sebuah persatuan yang sangat besar yang berhubungan dengan poin Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Poin ini juga menjadi sangat penting setelah terciptanya sebuah integrasi di Indonesia, karena dengan adanya persatuan Indonesia, kita dapat menjadi satu Indonesia dengan keberagaman yang sangat beragam, dengan keberagaman yang sangat krusial, berpotensi besar dalam dua hal, untuk perpecahan dan untuk persatuan. Dan oleh karena itu, poin Pancasila ini terbentuk karena untuk mengarahkan persatuan dan keberagaman, untuk mengarahkan keberagaman di Indonesia ini untuk menjadi satu persatuan, yang dimana dengan tingkat toleransi yang tinggi dan integrasi dalam daerah-daerahnya. Kemudian dalam tingkat persatuannya yang sudah memang luas, dengan Indonesia yang sudah bersatu dengan keberagamannya, tentu dengan kita harus menciptakan sebuah pemerintahan. Dengan adanya pemerintahan, kita dapat merasa teratur. Mereka dapat mengatur dan menciptakan sebuah lembaga, sebuah aturan, sebuah norma, sebuah keteraturan yang lebih lagi kepada masyarakat yang mungkin sulit dijangkau oleh masyarakat kota, dan keadilan akan jauh lebih tertata dan terjadi di seluruh Indonesia. Dan ini berhubungan dengan poin keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti adalah sebuah rakyat
harus ada dalam partisipasi politik. Rakyat harus juga memberikan tindakan atau hal yang dapat membangun persatuan Indonesia ini dalam kegiatannya, baik sekecil-kecilnya. Walaupun kecil, itu juga dapat membangun masyarakat, membangun persatuan masyarakat. Contohnya adalah seperti dalam pemilu. Semua rakyat harus memilih satu presiden yang mereka segani, yang mereka percaya dapat menciptakan keteraturan dan pembangunan nasional di Indonesia. Dan itu merupakan salah satu hak mereka dan kebebasan untuk memilih. Nah, kebebasan untuk memilih ini juga merupakan poin yang terdapat dalam poin keempat Pancasila ini, yaitu terdapatnya musyawarah. Namun bentuk musyawarah yang dilakukan dalam pemilu ini itu sangatlah luas. Dengan adanya suara voting, pemungutan suara itu merupakan musyawarah yang sangat besar, dan tentu diperlukannya sebuah lembaga sosial untuk menghitung seluruh suara masyarakat, baik yang memilih maupun yang tidak. Dengan begitu kita dapat ketahui bahwa setiap masyarakat itu memiliki kebebasan dan haknya masing-masing. Hak setiap masyarakat itu adalah sama. Hak asasi manusia itu bersifat kekal dan universal. Hak itu diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan dengan kita adanya hak, kita memiliki kebebasan dan ketidakterikatan dalam melakukan aktivitas. Namun ketidakterikatan ini maksudnya adalah kita tidak memiliki suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Karena itu juga menjadi kebebasan kita. Maksudnya adalah HAM ini menjadi suatu hal yang dimiliki oleh masyarakat, oleh setiap individu untuk melaksanakan kebebasannya. Namun, tidak semuanya dapat kita lakukan karena kita memiliki HAM. HAM ini juga diatur dalam undang-undang dan dalam hukum, sehingga setiap masyarakat itu juga memiliki batas wajar untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah, jika kita juga berusaha untuk menghargai HAM yang dimiliki orang lain, itu juga merupakan poin penting dalam Pancasila. Kita dan menjadi tahu bahwa kebebasan orang lain itu merupakan kebebasan orang tersebut, dan kebebasan kita merupakan kebebasan orang kita. Maksudnya adalah dalam melakukan aktivitas, kita memiliki kepentingan sendiri, kita memiliki tujuan sendiri, kita memiliki hal yang perlu kita capai, dan orang lain pun juga begitu. Dengan adanya hak, kita dapat melakukan apa saja, namun tidak semena-mena, tentu harus ada wajarnya. Nah, maksudnya adalah HAM ini menjadi batasan kita untuk mencapai suatu hal yang kita perlu capai, dengan tidak menjelekan hak orang lain, dengan tidak mengambil hak orang lain, dengan tidak memperdulikan hak orang lain. Maksudnya adalah dalam hal mencapai tujuan ini, kita tidak membedakan apa yang menjadi perbedaan yang ada dalam kita. Contohnya seperti simpel itu dalam berkuliah seperti ini. Kita ketahui bahwa banyak masyarakat juga yang tidak dapat mengikuti kuliah karena kemampuan finansial yang berbeda, atau mungkin ada permasalahan sosial dalam keluarganya, atau mungkin berbagai hal yang berhubungan dengan mereka karena mereka tidak dapat melanjutkan kuliahnya. Kuliah mungkin bagi sebagian orang merupakan kegiatan yang penting untuk mencapai tujuan dan jadi sarjana untuk mendapatkan pekerjaan yang mudah nantinya. Namun dalam melaksanakan tujuan tersebut, kita tidak boleh juga menghina hak orang lain. Kita tidak boleh merendahkan hak orang lain dan tidak berusaha untuk menjelekan orang tersebut. Karena
itu menjadi sangat sensitif dan krusial untuk menciptakan perpecahan, pemusuhan, bertengkar antara orang tersebut dan orang yang dihinanya tersebut. Oleh karena itu, HAM yang dimiliki setiap orang ini harus terus dijaga, harus terus berusaha untuk dihargai. Namun tidak hanya seperti itu, namun tidak hanya kita menjaga hak orang lain, walaupun kita tidak mengurusi kebebasan orang lain, kita juga harus berpikir dalam melakukan tindakan itu juga tidak memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Antroposentrisme merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan manusia dengan tidak memenuhi, dengan tidak mempedulikan tindak hal-hal yang di sekitarnya. Contohnya seperti ini. Manusia hidup membutuhkan hutan sebagai sumber kehidupan untuk menjalankan kehidupan di Indonesia, masyarakat Indonesia. Dengan melakukan penebangan, kita dapat terpenuhi kebutuhannya. Namun, dalam pandangan antroposentrisme ini, penebangan hutan yang dilakukan ini tidak dilakukannya reboisasi, tidak dilakukannya penanaman kembali, tidak dilakukannya penghijauan kembali, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya dengan menebangi pohon itu justru merusak ekosistem yang ada di sekitar mereka, tidak hanya kepada manusianya sendiri tetapi juga kepada makhluk lain seperti para hewan yang tinggal di daerah hutan tersebut, seperti para tumbuhan yang harusnya dapat hidup dengan asri di sana. Dan juga dengan adanya penebangan liar ini, penebangan yang semena-mena ini juga akan menciptakan pencemaran yang dapat menyebabkan manusia ini juga kesulitan dalam bernafas pada nantinya, sehingga kita sebagai masyarakat yang punya logika dan akal sehat haruslah melakukan kegiatan yang dapat positif bagi kita namun tidak merugikan bagi orang lain. Namun seringkali kita ketahui juga terdapat banyak sekali bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan di Indonesia. Bentuk pelanggaran-pelanggaran ini juga ada yang sifatnya simpel, ada sifatnya yang berat. Yang simpel itu seperti misalkan dengan bentuk pelanggaran HAM yang menghina agama orang lain, atau menghina latar belakang mereka karena mereka tidak mampu dalam melakukan sesuatu, menghina mereka karena mereka miskin, menghina mereka karena mereka berbeda kulit dari yang ada dalam kelompok itu, diskriminasi, disintegrasi, adanya perlakuan tidak baik kepada orang lain yang seharusnya sama rata kepada sesama mereka. Itu merupakan tindakan yang dapat dikatakan pelanggaran HAM yang ringan. Namun dalam pelanggaran yang berat dapat kita ketahui itu seperti adanya pembantaian, adanya pembunuhan secara massal, adanya pemboman, adanya penculikan tokoh-tokoh yang besar karena memberikan pengaruh yang positif sehingga mereka diculik dan memberikan stigma bahwa penculikan ini dapat mengancam mereka. Itu merupakan pelanggaran-pelanggaran berat. Contoh yang terjadi di Indonesia itu seperti kasus pada tahun 65 dan 66, penembakan misterius pada tahun 1982 hingga 1985, Talang Sari pada tahun 1989, peristiwa Trisakti karena pada masa Soeharto yang pada masa keotoritariannya, dan juga Semanggi 1 dan Semanggi 2, termasuk juga penculikan aktivis pada tahun 97 dan hingga pada 99 dan berakhir juga pada kerusuhan Mei pada tahun 1998 yang pada akhirnya Soeharto juga menurunkan jabatannya dari masa keotoritariannya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang berat lainnya. Bentuk pelanggaran HAM yang berat ini, hak asasi manusia yang berat ini merupakan suatu tindakan yang sangat mengecam bagi masyarakat, memberikan suatu rasa takut dan cemas yang besar bagi masyarakat karena dengan adanya peristiwa-peristiwa ini itu dapat menjadikan mereka takut
dapat menjadikan mereka tidak mau bergerak dan berusaha untuk memperbaikinya, karena memang ada pelanggaran HAM ini juga dipicu oleh sistem pemerintahan yang memang otoriter, sistem pemerintahan yang memang jika ada yang berani melawan akan dibunuh, sehingga mereka takut. Dan oleh sebab itu banyak sekali masyarakat hingga saat ini tuh tidak berani untuk, bukan tidak berani, tidak ingin membahas masalah-masalah hal tersebut, pelanggaran HAM tersebut, karena mereka mungkin sudah terstigma atau mungkin mereka sudah merasa takut untuk membahasnya. Tapi saya juga kurang tahu kenapa. Namun maksudnya adalah upaya yang dilakukan untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat ini, pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, itu merupakan hal yang tabu jika dibicarakan dalam masyarakat. Itu akan menjadi hal yang krusial juga jika dibicarakan dalam masyarakat, karena terdapat pihak-pihak yang sangat menentang hal tersebut untuk dibicarakan kembali, karena mungkin berhubungan dengan orang yang telah menjadi korban dalam pelanggaran HAM tersebut. Dan mereka menjadi trauma. Itu merupakan suatu hal yang sangat sulit bagi mereka, dan oleh karena itu mereka menolak untuk melakukan pembahasan dan pelurusan hal tersebut. Nah, oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa bentuk-bentuk pelanggaran pun juga terdapat di Indonesia. Dengan kita tahu bahwa hak asasi itu dimiliki setiap orang, dan terdapat juga sebuah prinsip yang kita harus tuju, suatu tujuan yang harus kita capai untuk masa depan yang baik. Kita juga dari situ kita dapat mengetahui bahwa Pancasila sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Kenapa sangat penting? Karena dapat menciptakan keteraturan sosial, dapat menciptakan keadilan sosial, dengan tidak merendahkan orang lain, dengan tidak mengejek orang lain, dengan tidak melakukan perpecahan secara tidak langsung, dengan tidak melakukan hal yang dapat menciptakan kericuhan. Kita sebagai masyarakat modern, kita sebagai masyarakat yang hidup di masa teknologi seperti ini, bahkan di masa pandemi COVID seperti ini saja banyak sekali yang melakukan penyelewengan, seperti kayak pemberian komentar yang buruk atau menjelekkan orang lain, atau memberikan opini yang tidak masuk akal, atau mungkin menjelekkan bentuk fisik, tubuh, pemikiran. Itu merupakan suatu hal yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat, tapi juga kepada individu-individu yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, berusahalah memaknai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang kita perlukan, dengan tidak mempedulikan orang lain. Maksudnya tidak mempedulikan orang lain adalah dengan tidak mencari tahu apa menjadi kejelekan orang lain, dengan tidak merendahkan orang lain, dengan tidak berusaha untuk mendiskriminasi orang lain, tetapi justru menjadikan orang lain yang telah sukses menjadi acuan untuk mencapai apa yang kita inginkan, menjadikan mereka yang telah sukses menjadi motivasi. Tentunya juga untuk mencapai tujuan tersebut, dengan pembelajaran Pancasila ini, kita dapat mengetahui bahwa dengan tujuan tersebut apakah itu benar atau enggak, atau itu justru malah memberikan dampak yang buruk nantinya. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan ilmu yang sangat penting yang perlu dipelajari dalam masyarakat, karena Pancasila ini dapat menciptakan keteraturan sosial dan integrasi sosial di mana Indonesia sendiri ini terdapat berbagai macam suku, agama, ras, dan lain-lainnya, sehingga dapat membangun negara Indonesia menjadi negara yang maju nantinya, walaupun masih berusaha untuk berkembang. Namun dengan adanya Pancasila juga dapat memberikan
persenan dalam pembangunan Indonesia ini dengan adanya integrasi dan persatuan nasional, maka masyarakat yang berbeda ini dapat menjadi satu dan hidup secara damai, saling membantu. Sekian dari apa yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf jika terlalu panjang videonya, dan semoga video ini juga dapat membantu kalian dalam berpikir lagi, walaupun bahasannya mungkin terdengar bosan, atau mungkin nada saya yang terlalu membuat jadi dongeng tidur kalian. Saya benar-benar minta maaf juga ini karena pertama kali juga saya melakukan pembicaraan ini di dalam video YouTube. Jadi semoga kalian mendapatkan apa yang kalian pikir itu berguna untuk hidup kalian, dan tetaplah berusaha menghargai orang lain, bagaimanapun orang itu memiliki pendirian atau pemikiran. Sekian, selamat malam, pagi, siang, atau sore bagi kalian yang sedang menontonnya. Terima kasih.